Tabrakan bukan gini kok. Dari tadi ya. Tadi udah nabrak dia. Tadi udah nabrak. Tadi dia udah nabrak ya. Ih, goblok lu. Dari tadi dia udah nabrak. Udah nabrak bego. Raven, fuck off! I'll beat your ass too! Raven, go sit down. Fucking leave me alone! Hey, Whooper! Whooper ass now! Hapus ke chat di luar sama selingkuhan jam aku bohong. Bayangkan sakit. Saya anaknya diam. Saya nggak peduli. Balikin uang saya sekarang. Ini udah telat. And hurry up. I don't have time. Ya balikin uang saya kalau gitu. Gak usah nggak ada yang ini. Gak usah pakai senyum, Mbak. Customer komplain marah-marah. Lu senyum lagi, otak lu di mana itu? Maaf ya Kak. No. Ya buruan aja. Saya nggak ada waktu, cepetan. Ya. Ongkos saya kesini balikin ya. Kredit saya kesini balikin ya. And then ini barang diganti. Kalau sudah telat, itu adalah now. Hurry up. I don't want to talk to you. Now.
Nah, tadi udah ditampilin beberapa contoh video perilaku agresi seperti membuli, menghina, berkata kasar, dan juga menyakiti perasaan orang lain, dan lain-lainnya. Nah, berikutnya aku akan menjelaskan tentang pengertian agresi, faktor-faktor agresi, sebab-sebab agresi, dan juga beberapa cara mengatasi perilaku agresi itu tersebut. Menjelasin pengertian faktor-faktor agresi, jenis-jenis agresi, dan juga cara mengatasi agresi itu tersendiri. Yang pertama ada pengertian agresi, yaitu dimana sikap individu yang bisa membahayakan antar sosialnya, seperti dia bisa melakukan tindak kejahatan atau harassment atau berperilaku buruk ke sesama antar sosialnya yang bisa menyebabkan orang lain sakit, depresi, dan juga memiliki mental health lainnya. Dan apa aja sih jenis-jenis agresi itu? Yang pertama ada verbal aggression, yang kedua ada physical aggression, yang ketiga ada anger, dan yang keempat ada permusuhan. Jadi yang pertama itu ada verbal aggression, yang dimana agresi kata-kata. Jadi yang tadi aku udah bilang sebelumnya pengertian, jadi orang ini yaitu berperilaku kasar seperti meluapkan kata-kata kotor ke orang lawan individunya itu sendiri tanpa orang individu itu ketahui apa salah saya, kenapa dia bisa berperilaku dan ngomong kasar itu kepada saya. Yang kedua ada physical aggression, dimana orang ini tuh udah main fisik gitu kan. Physical aggression sendiri kan artinya fisik agresi, yang dimana orang itu tuh udah bisa meningkat dari verbal aggression ke physical aggression, yang dimana dari verbal ini cuma kata-kata, sedangkan physical ini udah masuk ke fisik. Jadi dia udah berani main tangan ke orang lain, dan misal kita ambil contoh gampangnya seperti berantem, udah berani nonjok lawan bicaranya apabila dia sedang berkabut marah gitu. Dan yang ketiga ada marah itu common ya buat orang-orang, jadi itu juga termasuk salah satu jenis-jenis sikap agresi, yang dimana tuh kalau misalnya kita gak dapet ekspektasi dengan baik, pasti common sifat kita yang keluar itu pasti marah. Nah itu termasuk sifat agresi. Dan yang terakhir ada permusuhan, karena udah adanya marah kita ke orang lain, physical abusive dan juga verbal abusive, itu bisa menyebabkan permusuhan. Jadi diri kita dengan lingkungan sosial kita itu tidak baik, makanya itu adanya permusuhan gitu. Dan yang terakhir ada faktor-faktor apa aja sih kok kita bisa berperilaku agresi. Yang pertama itu biologis. Jadi buat kalian yang nggak tahu, faktor agresi juga bisa disebabkan oleh faktor biologis, salah satunya genetik. Dan yang kedua ada psikologis. Kalau misalnya psikologis kita lagi nggak baik, kita lagi kecapean, kita lagi banyak overthinking, dan kita tiba-tiba disinggung dikit sama orang lain dan kita merasa ini terlalu sensitif, jadi kita bisa melakukan agresi, seperti kita ngatain dia balik tapi too much, nggak seperti apa yang kita balasnya dengan too much gitu. Dan yang ketiga ada faktor lingkungan sosial. Jadi kita berperilaku agresi karena orang sekitar kita juga melakukan sikap agresi itu tersendiri. Kayak misalnya orang sekitar kita ini melakukan verbal abusive yang terus-menerus ke kita itu, dan physical abusive atau agresi lainnya, tapi kita tuh udah lama diem, dan itu juga bisa mendorong kita untuk berperilaku agresi. Dan at the end of the day kita bisa melakukan agresi ya karena salah satunya dari lingkungan sosial itu tersendiri. Jadi apa aja sih supaya kita tuh bisa terhindar dari sikap agresi itu tersebut? Salah satunya itu healing. Jadi tuh kalau misalnya kita nggak mau timbul sifat agresi di dalam diri kita, ya yang pertama kita itu healing, karena kita banyak pikiran, kita capek, kita terus-terusan overthinking. Yang kita butuhin adalah healingnya dengan cara menuju tempat-tempat yang kita suka, melakukan doing fun activities yang kita suka, dan lakuin hobi-hobi yang bisa jernihin pikiran kita sendiri. Dan yang kedua ada meditasi, olahraga, dan juga hal-hal lainnya. Jadi kita juga harus meditasi nih, kan meditasi tuh salah satu bisa ngeluarin pikiran-pikiran negatif yang ada di diri kita. Dan juga begitu pun olahraga, dan kita olahraga kita juga bisa ngeluarin pikiran-pikiran negatif kita lainnya. Terima kasih.
Nah, untuk menguatkan penjelasan dari Naya mengenai agresif, kita pun melakukan 2 metode, yaitu eksperimen dan juga wawancara. Untuk video selanjutnya bisa disaksikan setelah satu ini. Halo guys, jadi hari ini kita mau observasi dan ngasih wawancara ke orang yang ada di sekitar sini tentang perilaku agresi. Ya. Maaf ini Pak. Ya, sebelumnya dengan apa namanya? Ipan. Ya, Bang Ipan. Iya. Jadi di sini aku mau nanyain beberapa pertanyaan tentang perilaku agresi. Kamu udah tahu belum agresi apa? Belum ya. Jadi agresi itu perilaku menyimpang seseorang karena melakukan kayak hal jahat, kayak serangan lain, bully, dan juga orang. Nah, di sini langsung aja ke pertanyaannya ya. Jadi kalau misalnya abang lagi marah nih, abang menunjukkan nggak sikapnya lagi marah gitu ke orang lain? Enggak sih, lebih baik diem kalau marah. Oh, berarti silent treatment ya? Iya. Oke. Diem. Oke, jadi yang kedua itu kalau misalnya abang lagi merasa terganggu suatu hal, apakah abang ngomong gitu ke orang lain kayak, gue lagi mumet nih, gue jadi nggak bisa ya diganggu dulu, apa kayak gitu? Enggak, Kak. Saya lebih baik sendiri, Kak. Menangin diri. Kenapa kayak gitu? Ya karena satunya daripada kita ngikutin orang, yang gini-gini, lebih baik menyendiri. Daripada Pendem, iya. ribut ya? Iya, kalau gitu. Usahain orang ntarnya, ngikutin diri. Nah, yang ketiga nih ya, kalau misalnya kamu lagi marah, apakah marahmu tuh akan meledak-ledak gitu? Jadi kayak nggak bisa dikontrol emosinya gitu. Iya, kadang suka nggak bisa kontrol kalau lagi marah-marah banget. Jadi makanya tadi lebih baik diem ya. Iya, lebih baik diem. Iya, Jadi nggak mau menghindari interaksi sama orang iya. lain. Daripada ntarnya keributan, lebih baik diem. Nah, dari menurut abang sendiri dan menurut teman abang itu orang yang cepat mudah marah gitu nggak? Apa orangnya nggak baperan? Apa orangnya tuh enjoy atau enjoy? Jadi gue masih enjoy sih. Enggak, ya nggak dibawa pakai hati, enggak. Santai. Kita bercanda-bercanda, serius-serius. Jadi kalau seandainya ada orang yang ngeledekin, ada orang yang ngeledekin, kayak gue enjoy aja. Ya, enjoy aja. Kecuali kalau udah tidak harga diri, baru ya, Itu bisa malah baru tuh guys. bisa marah. Nah, yang terakhir nih, kalau misalnya semua orang kan punya prinsip ya. Kalau misalnya kita lagi ngerasa sesuatu di luar prinsip kita, apakah abang bakal ngelakuin kekerasan untuk mempertahankan prinsip abang? Kayak misalnya abang nih punya prinsip buat tadi tuh lu ngomong aja, tapi orang nih ngelakuinnya kayak, lu ngapain diem aja, lu ngomong dong gitu. Apa abang bakal mempertahankan prinsipnya awal? Kalau aku tetap diem aja, aku tetap mau diem aja gitu. Ya mending diem aja. Karena ntar dia juga tahu oh kenapa dia orang diem gini, dia punya masalah mungkin, punya ya itulah amarah apalah. Oh gitu. Iya. Jadi abang buat musik keras ya, buat Iya. musik ya. Oh, jadi gitu. Jadi kesimpulannya itu lebih baik diam dan Lebih baik diam. menghindari perilaku kekerasan daripada nanti terjadinya agresi. Agresif keributan. Iya. Ya jadi gitu. Terima kasih dari Bang Irfan. Ya, terima kasih buat Bang Irfan dan